Selamat pagi, teman-teman. Bagi yang merayakan, selamat Natal, Peace on Earth. Ini tanggal 28 Desember 2023, pukul 6:29 Indonesia Barat. Saya sedang lihat BRMS, sudah lama ini saya tidak bahas dan juga saya tidak punya. Karena dulu sudah sering saya sampaikan, BRMS akan ke 200. Jadi setelah 200, saya tidak tertarik lagi. Ya, saya sudah jual semua. Nah, sekarang perkembangannya menarik karena harga ternyata turun ke 171. Lalu apakah BRMS akan kembali ke 200? Iya, menurut saya iya. Tapi tentu saya tidak tahu waktunya. Bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ya, saya tidak tahu. Tapi apakah akan kembali ke 200? Melihat perkembangan grafik ini ya, saya kira ya. Dan itu kalau kita beli sekarang berarti ada peluang Rp30 atau kira-kira ya hampir 20% lebih. 20% ya, hampir 20%. Ya, kalau bagi saya 10%, saya simpan 6 bulan naik 10% sudah bagus ya. Ya, karena dagang warungan ya. Jadi ini menarik buat saya sekarang. Eh, saya pikir saya akan mulai beli hari ini. Tapi biasa mencicilnya. Jadi kita coba lihat sebentar. Lebih teliti. Eh, ini saya pakai Ichimoku ya. Ini kelihatan eh, lama di bawah garis putih ini, kemudian naik sebentar, sampai 200 turun lagi. Ini digenjot saja ya, sebentar, lalu jualan lagi, turun lagi. Nah, sekarang sedang menurun. Pertanyaannya apakah akan turun ke bawah garis hijau ini? Ya, akan terus turun ke bawah. Tentu bisa saja karena tergantung maunya eh, mengawal harga ya, mengatur harga. Apakah mereka berani menurunkan lagi? Karena tentu ada pihak-pihak yang eh, kalau terlalu murah juga ada orang besar yang berminat ya. Tergantung keberanian mereka. Ini udah dicoba ini turun ke berapa ini? Oh, 160 ya, saya nggak lihat. Tapi segera naik lagi. Coba kita lihat volumenya. Volume kecil-kecil aja ya. Volume kecil aja. Jadi sebetulnya belum ada niat beli. Belum ada minat beli. Dan yang menarik lagi, di sini MDKA sudah naik ya. Coba kasih lihat sebentar. Ini mereka sudah naik 4 hari terakhir ini. Ya, tapi BRMS sebagai sesama emas belum. Memang untuk MDKA ini kita lihat ya, begitu naik digunakan oleh asing untuk jualan. Jadi ya secara gampangan kita duga lokal menaikkan, mungkin spekulasi digunakan oleh asing untuk jualan. Nah, kembali ke BRMS. Jadi dari cerita MDKA tadi kita bisa simpulkan sementara bahwa sebetulnya minat beli kepada emas juga belum besar sekali ya, karena asing tadi langsung jualan ya begitu naik. Tapi kita lihat earning per share ya, jadi dari laporan laba ruginya ternyata ada kenaikan. Jadi posisi laba meningkat. Nah, jadi secara keuangan mestinya tidak ada masalah.
cuma asing yang belum minat ya. Tadi di MDKA asing juga jualan ya, di sini juga jualan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan emas, tapi itulah terjadi dengan MDKA dan BRMS. Bisa juga karena faktor pilpres ya, kita nggak tahu. Mungkin harga gold dunia naik, tapi faktor pilpres belum bagus. Nah, kalau faktor pilpres, ya saya melihatnya sebagai peluang ya. Karena pilpres kita ini, kita sudah menghadapi yang terburuk sebelum ini ya. Ini lebih buruk lagi, jadi saya merasa tidak terlalu eh, rasa kita waspada ya. Tetap waspada karena memang suasana politik hari ini tidak baik ya menurut saya. Terutama karena tuduhan pilpresnya kurang fair, kurang ya, ada kecurangan ya dipicu oleh kasus MK ya, di mana terjadi eh, pelanggaran etika. Nah, kalau saja masyarakat tidak berkepanjangan mempersoalkan ini, ya nggak apa-apa. Apapun hasil pilpres, ya saya kira saham tidak akan terlalu berpengaruh. Mau Ganjar menang, mau Prabowo menang, mau Anies menang, saya kira saham akan melihat keberhasilan pilpres sebagai satu eh, hasil yang baik, sebagai satu kinerja yang baik dari bangsa Indonesia. Tentu pasar tidak terlalu peduli soal nanti pemerintah yang baru akankah bagus buat Indonesia, apakah tidak, itu soal lain lagi. Ya, jadi bagi penggemar Prabowo, bagi penggemar Anies, saya kira pasar tidak terlalu peduli saat ini ya, terhadap siapa yang akan jadi presiden. Tapi pasar lebih peduli pada apakah pilpresnya berlangsung lancar. Nah, ini saja yang kita perhatikan sebagai pedagang saham. Kalau masyarakat masih tenang, ya heboh di medsos saja, ya saham rasanya akan baik-baik saja. Jadi kalau mulai ada gejolak massa yang tidak menerima hasil pemilu misalnya dan kemudian mulai uh, kelihatan mengganggu stabilitas, nah ini kita harus waspada. Kalau soal calon presiden, saya kira bagi pasar sama saja. Ya pasar kan tidak terlalu peduli negara kita nanti mau jadi apa. Paling-paling mereka kalau masih akan sempat nanti kamu kalau memang presiden tidak baik. Oke, sorry kepanjangan soal presiden. Jadi karena itu saya melihat BRMS masih ada peluang ke depan karena uh, kelihatan labanya naik. Kita lihat dulu sebentar yang grafik yang lebih andal menurut saya. Ini kelihatannya garis putih ini ditembus ke bawah sekarang ya. Ini kan di bawah garis putih naik beberapa minggu lumayan ya, beberapa bulan turun lagi. Sekarang ke bawah garis putih lagi. Berada dalam awan. Ini menandakan kebingungan. Apakah akan turun ke bawah sini? Kalau saya lihat tren garis putih ini yang baik, harus ada hal yang sangat luar biasa. Um, Ukraina kelihatannya sudah stagnan. Israel ya, pengaruh Israel sama Palestina dalam ekonomi kita nggak besar. Ini ngomong ekonomi ya, tentu saja kita tidak suka Gaza diperlakukan demikian. Ya, jadi saya kira saya akan masuk ke BRMS tapi mencicil karena biasa kadang ada manuver ya, dibanting dulu ke bawah supaya orang jualan, diteror, biasa diintimidasi lah. Teror terlalu kasar, di ya takut-takut sedikit.
bagi saya kalau dibanting ya saya beli. Ya, saya optimis eh, Pak PRMS akan ke atas 200 lagi. Ya, mudah-mudahan tidak sampai setahun ya. Tapi kalau setahun pun ya, katakan 20% atau 15% saja, kan sudah 3 kali deposito. Ya, jadi saya akan simpan saja dan mulai beli mencicil mulai hari ini. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu.